Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan memulai seri pendek, saya harap pendek, tidak terlalu banyak sesi dihabiskan karena kita pernah membahas panjang lebar materi ini. Tapi pada zaman kita belum memulai pelayanan di YouTube, jadi memang tidak ada dokumentasi catatan lah yang bisa dijadikan referensi untuk bahan belajar dan mengajar. Nah, dengan perkembangan jemaat kita yang puji Tuhan, Tuhan tambahkan terus, khususnya secara jarak jauh ini, ada beberapa request, permintaan untuk sedikit menjelaskan tentang gerakan Pantekosta Karismatik yang memang dalam setiap materi yang kita sampaikan selalu saya singgung, bahkan secara terbuka kita sudah nyatakan perang besar-besaran terhadap gerakan Pantekosta Karismatik, ajaran mereka yang memang menyimpang, dan saya sudah sampaikan begitu banyak fakta dan bukti dari Alkitab bagaimana ajaran mereka menyimpang. Jadi bukan orang per orang pribadi yang kita serang dalam tanda kutip, bukan organisasi, bukan gereja tertentu, tetapi ajarannya. Dan sebenarnya kata serang saya pakai tanda kutip karena kita tidak dengan sengaja mencari-cari kesalahan mereka ya. Tugas seorang murid Kristus adalah, karena Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, jangan meletakkan terang itu di bawah gantang, Tuhan bilang, tapi letakkan di kaki dia. Artinya pancarkan terang itu, percayalah, nyatakan kebenaran. Nah, ketika kebenaran dinyatakan, maka kegelapan akan menyingkir. Itu otomatis, saya bilang. Kegelapan macam apa sih yang bisa bertahan dari hadirnya terang? Walaupun terang itu kecil, cuman katakanlah sebuah lilin dalam satu kegelapan luar biasa. Tetapi paling tidak di sekitar lilin itu, ketika lilin itu dibiarkan bercahaya di atas kaki dia, maka kegelapan akan menyingkir. Lalu ketika terang berkuasa, yang kotor-kotor terlihat. Kita diberi kesempatan untuk membersihkannya. Jadi kita tidak menyatakan kesalahan, khususnya saudara-saudara kita dalam gerakan Pantekosta Karismatik sebagai mencari-cari kesalahan, tetapi kita hanya memancarkan terang. Tugas saya hanya menyampaikan, mempresentasikan terang itu, kebenaran dalam Alkitab apa adanya. Jika kemudian implikasinya adalah menyerang kegelapan, sekali lagi, itu efek tak terhindarkan ketika terang dinyatakan, cahaya itu dibiarkan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, yang dipertanyakan oleh jemaat kita adalah ini ya, peran pengalaman pribadi dalam menentukan kebenaran. Saya kasih judul pengalamanku menentukan kebenaran. Ku-nya saya kasih tanda kutip, bukan ku-nya Allah, tetapi ku-nya masing-masing pribadi. Nah, kita sudah membahas dari berbagai aspek, dari berbagai pengalaman pelayanan saya, dari berbagai kasus yang real kita hadapi di sekeliling kita, bagaimana mereka, orang-orang Kristen, saya kasih tanda kutip, dari kalangan Pantekosta Karismatik, begitu mendewakan pengalaman pribadi mereka. Jadi apa yang tercatat dalam Alkitab, yang adalah kebenaran sejati, Allah mewahyukan dirinya sendiri lewat buku tebal ini, itu urutan otoritas dalam kehidupan mereka tuh kesekian. Yang ada di puncak otoritas dalam bangunan teologi mereka, dalam bangunan iman mereka adalah pengalaman saya, gitu ya.
Itu yang menentukan kebenaran. Nah, kita akan gali Alkitab. Sekali lagi, kita hanya ingin mempresentasikan isi Alkitab. Apakah itu tindakan yang benar? Dan kita akan buktikan dari fakta dan data dari Alkitab, termasuk contoh-contoh kehidupan orang-orang kudus yang tercatat dalam Alkitab, bagaimana mereka menentukan kebenaran. Bagaimana kita discern, ya. Discern itu menemukan dan memahami kebenaran. Dari mana? Nah, kalangan Pantekosta karismatik menarik kebenaran itu ya, dari pengalaman pribadi mereka. Ingat ya, kekristenan itu apa kata Allah yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Nah, kita lihat nanti, karena mereka dari gerakan Pantekosta karismatik, saudara-saudara kita, kunya, ya, pengalamanku, lalu dari situlah mereka menarik kebenaran. Nah, seringkali ketika mereka berbicara tentang kebenaran, nggak ada sama sekali referensi kepada isi Alkitab, ya. Berikut sedikit berbagi pengalaman berbincang-bincang dengan seorang gembala sidang gereja dari aliran Pantekosta karismatik, di mana segala yang diucapkan dalam tanda kutip sang gembala dan dianggap sebagai kebenaran adalah melulu tentang pengalaman dan opini pribadi tanpa ada sedikit pun rujukan kepada teks di dalam Alkitab. Dan ini mewakili apa yang disuarakan dari atas mimbar mayoritas dalam tanda kutip gereja-gereja dari aliran Pantekosta karismatik yang miskin khotbah ekspositori, miskin pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Kalau kemarin dengar ocehannya gembala, panjang lebar, yang diceritakan apa sih? Pengalamannya. Bukan terang dunia itu. Kan? Tapi kan dari ujaran-ujarannya, dari cerita tentang pengalamannya, yang dari situ menarik kebenaran, ini loh, saya lebih benar dari kamu. Tapi itulah, ketika kebenaran ditarik dari pengalamanku, maka kebenaran yang sebenarnya itu dipinggirkan, terpinggirkan. Tapi mereka berbicara seolah saya paling benar, kamu salah. Ya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mulai saja dari kasus yang mereka bangga-banggakan sebagai bahasa roh. Mari kita buka Matius pasal 6. Saya ajak jemaat buka Matius pasal yang ke-6. Kita baca ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8 ya, tentang hal berdoa. Bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan, apa yang Yesus sampaikan terkait bentuk doa, ujaran yang dibangga-banggakan oleh kalangan Pantekosta karismatik sebagai berbahasa roh. Ya, sudah ketemu, saya akan bacakan Matius 6 ayat 5 sampai 8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, yang ingin saya ulas sebenarnya ayat yang ke-7 ya. Yesus berkata hal berdoa, menyembah, apa yang keluar dari mulut kita, seperti ini. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang kafir yang tidak mengenal Allah. Heathen,
Ya, kemarin sudah saya bagikan kan katanya. King James memakai kata heathen. Tidak mengenal Allah, kafir, non-Israel. Ayat 7 ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Kita bahasa Indonesia. Bertele-tele. Kita lihat yang Yesus katakan, yang Yesus maksudkan dengan bertele-tele itu apa? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, kata bertele-tele yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, coba kalau orang Indonesia mendengar kata bertele-tele itu artinya udah tahu kan? Bertele-tele itu tidak to the point gitu, tidak langsung kepada maksudnya. Jadi dia ingin menyampaikan A, tapi dia arungi dulu B sampai Z, itu bertele-tele. Nah, ketika mendengar kata bertele-tele kan pemahaman kita begitu kan. Tapi dalam bahasa aslinya dipakai kata batologeo. Ya, dalam bahasa Yunani. Nah, batologeo ini berasal dari kata batos. Ini kata dasarnya. Logeo itu dari kata logo, logos, perkataan. Jadi, batologeo yang diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia bertele-tele itu perkataan batos. Logos itu kan perkataan, firman. Yesus dalam Yohanes pasal pertama kan disebut logos. Jadi logos ini perkataan, lalu bato ini berasal dari kata batos. Jadi perkataan batos. Nah, diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris, apa sih batologeo ini? Yang diterjemahkan bertele-tele dalam bahasa Indonesia, itu pain repetition. Tahu arti kata pain? Kosong, hampa. Jadi pengulangan kata-kata yang kosong, nggak ada artinya. Memang artinya begitu, batologeo. Jadi logos ini perkataan, bato ini batos. Jadi perkataan batos, batos itu bukan kata bahasa Yunani. Nggak ada artinya, nggak ada katanya, kata batos. Batos itu bunyi yang keluar dari mulut. Yang nggak ada artinya, nggak ada. Batos itu bukan kata Yunani, bukan, nggak ada artinya. Jadi perkataan bato yang diulang-ulang. Batos itu dalam, kalau kita lihat kamus strong aja. Batos itu stammerer, stutter. Kalau orang stutter itu orang gagap. Orang gagap kan memiliki kekurangan, susah memperkatakan satu kata misalkan. Mau berkata saya misalkan, saya gitu kan orang gagap. Nah, ketika dia berkata itu nggak ada artinya kan? Itu stutter, stammerer. Kata-kata atau bunyi yang keluar dari mulut yang nggak ada artinya, itu batos. Jadi batologeo atau repetition ini, pengulangan kata yang nggak ada artinya. Yang Yesus katakan, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Mereka berdoa bagaimana? Nah, ketika Yesus berkata batologeo, batos. Baba. Sikiara baba. Itu bukan kata, itu nggak ada artinya. Itu pain, repetition. Sekali lagi ya, kita sedang berbicara yang mereka klaim kalangan Pentakosta Karismatik sebagai bahasa roh, karunia Roh Kudus. Nah, kalau kita belajar dengan benar Alkitabiah, apa peran Roh Kudus ketika diutus menjadi pribadi yang menyertai gereja Tuhan, menandai kelahiran gereja Tuhan
pada peristiwa Pentakosta. Ketika kita belajar bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, tidak mungkin Roh Kudus memberikan karunia bukan kebenaran, sesuatu yang tidak ada artinya. Ya? Jadi batologeo itu memperkatakan batos berulang-ulang. Itu Yesus katakan cara orang kafir yang tidak mengenal Allah berdoa. Kamu jangan menangkap. Yang diklaim sebagai bahasa roh oleh kalangan Pentakosta Karismatik. Kalau ikut ibadah GBI-nya Insinyur Niko, di awal masuk ibadah selalu diputarkan rekaman Pak Niko khotbah pendek dulu. Dan kalau Pak Niko muncul, walaupun dalam rekaman, yang keluar apa? Sikiara sesuatu yang justru Yesus katakan, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Justru dipraktekkan dan dipropagandakan terus-menerus untuk dilakukan. Yang katanya orang Kristen. Dari mana mereka? Coba, itu kan sudah dianggap kebenaran. Yang Yesus katakan itu ketidakbenaran, dipraktekkan orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan seperti mereka. Justru dianggap kebenaran dan diajarkan. Ditradisikan, dilanggengkan. Dari mana mereka menarik itu sebagai kebenaran? Bukan dari Alkitab. Alkitab mengajarkan justru. Nah, saya menyesalkan kenapa Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya bertele-tele. Saya disesatkan selama sekian puluh tahun oleh terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ketika menuliskan batologeo ini sebagai bertele-tele. Karena saya sudah tahu arti kata bertele-tele. Oh, kalau berdoa tuh justru mereka kalau berdoa suka bertele-tele. Berbunga-bunga gitu, didramatisir biar kelihatan hebat. Ditambah lagi dengan sikiara baraba. Nah, orang-orang yang sikiara baraba ini kemudian mengajarkan batologeo ini yang Yesus katakan salah, kebiasaan doa orang yang tidak mengenal Allah, justru mereka ajarkan sebagai kebenaran karena mereka menarik kebenaran dari pengalaman. Sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, tapi dianggap itu kebenaran. Dia tidak cuma menyaksikan itu, tapi dia mengajarkan itu kepada jemaatnya. Dari mana dia menarik kebenaran? Bahwa ini kebenaran, harus saya sampaikan. Dari pengalamanku. Ya. Nah, kita di awal, jadi minggu ini pengantar, tapi tidak akan saya bikin seri yang terlalu panjang. Mudah-mudahan 3 pertemuan saja selesai untuk kita lanjut ke seri yang sedang kita jalani. Karena ada pertanyaan dari beberapa ibadah kita, khotbah kita singgung itu. Dan Tuhan pertambahkan jiwa yang merasa diberkati dari khotbah-khotbah kita, lalu muncul pertanyaan ini. Ya saya menangkap mungkin mereka ada dalam belenggu gerakan ini ya, Pentakosta Karismatik, tapi sudah mulai ada dakwaan dari kebenaran di dalam hatinya untuk mempertanyakan itu. Nah, karena mereka lari bertanya kepada kita agak mengulang. Jadi intinya itu ya di batologeo. Jadi kita serang langsung ke jantung ajaran mereka. Mereka menarik kebenaran ini yang sebenarnya Yesus katakan, jangan, kalau berdoa jangan begitu. Tapi diajarkan sebagai kebenaran karena mereka menarik kebenaran dari pengalamanku. Nah, melimpah video-video di YouTube yang intinya bersaksi bahwa ketika kita mempraktekkan batologeo, sikiara baba, mungkin sekarang udah versi keberapa bunyinya sudah aneh-aneh. Itu apa yang kamu inginkan datang. Tuhan beri. Ya. Bukan kejar dahulu kerajaanku dan kebenarannya, baru Tuhan berikan bekal logistik untuk mencapai itu. Tapi maka kita lihat praktek-praktek seperti itu. Nah, coba bayangkan pribadi-pribadi yang imannya salah ini kemudian oleh otoritas organisasi diangkat menjadi gembala ya. Luar biasa.
Yang kita sedihkan bukan cuma anggota keluarga, anak-anaknya yang langsung terdampak ya, oleh ajaran yang salah, tapi juga jemaat yang dia pimpin. Dan kita melihat siklus ini terus berulang dalam suatu grand design iblis untuk mendirikan satu agama di bawah antikristus, dan siklus ini seolah-olah kita tidak punya daya untuk mematahkan rantai gitu kan, lingkaran iblis ini, seolah kita tidak berkutik, karena kita akan belajar nanti sudah sedemikian keras ya hati mereka dalam kesalahan. Jadi pengantar minggu ini, sebelum kita selesaikan 2 pertemuan ke depan, tidak akan panjang-panjang, untuk memberikan gambaran saja tentang gerakan Pantekosta dan karismatik yang secara terbuka kita nyatakan perang. Ajarannya ya, bukan orang-orangnya. Saya kemarin ngobrol dengan orang-orang GRI juga, saya luruskan kepada mereka. Oh, kalau berbicara orang baik, di sana banyak orang baik. Kalau berbicara orang yang tulus dalam ibadah mereka, dalam membantu pekerjaan Tuhan, dalam menyembah, oh banyak orang tulus. Tetapi mereka baik, mereka tulus dalam ketidakbenaran. Nah, sebenarnya tugas kita Reform membenarkan, memindahkan kebaikan dan ketulusan mereka dalam kebenaran supaya ada hitungannya dalam kekekalan gitu. Abraham melakukan banyak hal yang baik dalam hidupnya. Orang kaya beradalah dari keluarga berada di Ur Kasdim. Saya percaya Abraham banyak melakukan kebaikan kok. Tapi itu nggak dicatat dalam Alkitab, nggak jadi masalah di hadapan Allah. Tapi ketika dia masuk dalam iman yang benar, segala yang dia lakukan Tuhan perhitungkan kan sebagai kebenaran. Itu yang penting. Jadi kebenaran itu penting loh. Kekristenan itu tentang kebenaran. Ingat ya, kita dibenarkan di hadapan Allah karena kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berkata tentang penyembahan, Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kebenaran tidak ditarik lagi dari Allah, Alkitab, tapi dari pengalamanku, bagi kita ini menjadi masalah. Dan kalau orang kemudian mengajarkan ini sebagai kebenaran dalam kedok gereja, luar biasa ya. Jadi nubuatan Yesus Matius 24 tentang tanda-tanda kedatangan yang kedua benar-benar sudah sangat dekat ya. Jadi di situ dulu minggu ini sebelum kita masuk ke esensi ya dari ajaran karismatik Pantekosta dalam konteks menarik kebenaran dari pengalaman pribadi ya. Nanti akan saya jelaskan, kita akan menikmati ini, meneliti hukum-hukum yang sempurna, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu bagaimana orang-orang kudusnya Allah, murid-murid Yesus, para rasul, menarik kebenaran. Ketika mereka menyatakan, ini kebenaran. Apakah mereka menarik itu dari pengalaman atau buka Alkitab? Kita akan lihat ya. Jadi kita langsung dalam tanda kutip hajar di sesuatu yang mereka bangga-banggakan yang sebenarnya Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Jadi kita mulai dari Matius pasal 6, fokus di ayat 7 ya. Bertele-tele di situ ini ya, batologio. Memperkatakan bato secara berulang-ulang, padahal bato itu bukan kata, nggak ada artinya. Coba buka kamus Yunani. Batos itu bukan kata, itu stammerer, stutter. Orang gagap tadi ya. Jadi saya waktu belajar ini jadi ingat bahasa Sunda. Bahasa Sunda tuh kaya dengan bunyi-bunyi yang ditambahkan, tapi itu menjadi kata, tapi sebenarnya nggak ada artinya. Cuman menirukan bunyi ketika sesuatu terjadi. Misalkan, boom, bom itu meledak.
Boomnya sendiri nggak ada artinya. Itu kan menirukan bunyi yang terjadi ketika bom meledak. Kan? Nah kalau orang Sunda tuh begitu kaya. Ya, jadi suara-suara yang lucu gitu. Atau toet, bunyi trompet ditiup. Toetnya sendiri nggak ada artinya kan? Itu yang disebut dengan batos. Ya, jadi jemaat mendapat bayangan, Yesus sendiri melarang murid-muridnya berdoa seperti itu. Tapi gereja sekarang mengajarkan, ya, karena mereka menali kebenaran dari pengalaman mereka. Oke, sampai sini dulu. Nanti Ibu Gembala berdoa. Kita tutup ibadah kita pagi ini. Haleluya.